Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Gaya Belajar. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kami terdahulu. Baik, nama saya Titin Safira sebagai moderator. Nama saya Aan Mantoro Sidabutar sebagai penyaji kedua. Nama saya Herdi Perdana Sembiring, saya sebagai penyaji ketiga. Apakah gaya belajar itu? Menurut Munif Chotip, gaya belajar adalah respons yang paling cepat diterima dalam otak seseorang untuk menerima informasi dari orang lain ataupun lingkungannya. Menurut De Porter dan Hernaki dalam Septian, gaya belajar adalah kombinasi dari menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Menurut Fleming dan Mills dalam Nikmawati, gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas ataupun di sekolah maupun tuntutan dari mata pelajarannya. Dari ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah respon siswa dalam menerima informasi yang dalam prosesnya siswa menyerap, mengatur, dan mengolah informasi sebagai bentuk kecenderungan siswa dalam mengadaptasi suatu pendekatan belajar tertentu. Selanjutnya, macam-macam gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual yaitu gaya belajar yang mengandalkan indera penglihatan untuk dapat memahami pelajaran. Siswa dengan gaya belajar visual cenderung akan memahami pelajaran dengan melihat langsung media pembelajaran seperti gambar-gambar, diagram, atau video pembelajaran. Dalam hal ini, siswa akan lebih memilih untuk duduk di depan agar dapat dengan jelas melihat langsung proses pembelajaran sampai ke detailnya. Kedua, gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori mengandalkan pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengarkan, lalu bisa mengingat dan memahami informasi itu. Selanjutnya, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar seseorang ketika belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Maksudnya, seseorang dapat belajar dengan mengutamakan indera peraba dan gerakan-gerakan fisik. Seseorang yang memiliki gaya belajar ini dapat dengan mudah menerima pelajaran dengan melakukan gerakan fisik, meraba, serta melakukan tindakan, tetapi ia sulit belajar melalui indera penglihatan dan indera pendengaran. Jika dalam suasana pembelajaran, gaya belajar kinestetik berhubungan dengan praktik dan pengalaman belajar secara langsung. Cara untuk mengetahui gaya belajar siswa. Cara pertama, dengan melakukan observasi selama proses pembelajaran di kelas yang kita menggunakan metode ceramah secara umum. Catatlah siswa yang mendengarkan dengan tekun hingga akhir pembelajaran. Perhatikan siswa-siswa yang dapat bertahan lama dalam menerangkan materi yang disampaikan guru. Dari hal ini, kita dapat mengklarifikasikan siswa yang memiliki gaya belajar auditori yang menonjol. Cara kedua,
dengan memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan proses penyatuan bagian-bagian terpisah. Misalnya menyatukan metode rumah yang bagian-bagian terpisah. Cara ketiga, cara yang lebih komprehensif, yaitu dengan melakukan survei atau tes gaya belajar. Baik, kesimpulan dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, yaitu ada yang memiliki gaya belajar visual yang mengandalkan indera penglihatan, auditori yang mengandalkan indera pendengaran, dan kinestik yang mengandalkan indera peraba. Ketiga gaya belajar tersebut dapat terlihat dari ciri-ciri yang disebutkan pada pembahasan kita sebelumnya. Dari ciri-ciri tersebut, guru dapat mengidentifikasi gaya belajar yang memiliki siswa sehingga setelah itu guru dapat mencari strategi pembelajaran yang tepat untuk mengatasi gaya belajar tersebut agar siswa dapat menerima informasi yang disampaikan guru dengan mudah yang sesuai dengan kondisinya. Baik, sekianlah yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Demikian pula dengan kelompok kami, masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun tetap kami nantikan dari teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.